Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You part keempat. Langsung saja ya. Hari ini adalah hari pembagian hasil simulasi ujian bahasa Inggris Guru Zhang untuk kelas 19. Semua siswa sudah mendapatkan kertas ujiannya kecuali Zazai. Nilai ujian bahasa Inggris Zazai adalah yang tertinggi di seluruh kelas 1. Jadi Guru Zhang meminjamkan kertas ujiannya ke kelas 11 biar murid di sana bisa mempelajari kesalahan mereka. Zazai tidak masalah sama sekali, malahan senang karena dia jadi ada alasan untuk ke kelas 11 dan bertemu Lurang. Murid kelas 11 lagi kagum dengan nilai bahasa Inggris Zazai yang tinggi. Padahal dia hanya dari kelas biasa dan bisa mengalahkan nilai mereka yang dari kelas unggulan. Guran, Guanfang, dan Lurang juga tidak menyangka kalau Zazai begitu pandai bahasa Inggris karena tidak terlihat demikian. Guanfang sampai berkomentar heran kenapa Zazai tidak berbahasa Inggris saat bicara padahal nilainya sebagus ini. Guran langsung membalas, jika berdasarkan komentarnya, maka orang yang nilai bahasa Mandarinnya bagus harus bicara bahasa Mandarin klasik setiap hari gitu. Hahaha. Saat jam istirahat, Zazai pergi ke perpustakaan untuk mencari Lurang karena kertas ujiannya ada bersama Lurang. Dia sebelumnya sudah ke kelas 11 duluan dan Guran bilang kalau kertas ujiannya ada di Lurang. Lurang juga tidak sadar kalau dia membawa kertas ujian Zazai. Seperti biasa, Zazai bersikap ceria dan tidak mempermasalahkan sama sekali. Setelah menerima kertasnya, dia juga tidak langsung pergi, melainkan ikut belajar. Kelihatan sekali kalau dia tidak niat belajar karena dia malah ketiduran. Lurang meskipun kelihatan cuek dan dingin, tetapi sebenarnya dia cukup perhatian. Dia tidak pergi dan menunggu hingga Zazai bangun. Saat bangun, Zazai kelihatan heran karena sedari tadi, sebelum dia ketiduran, Lurang hanya stuck di satu soal bahasa Inggris. Lurang tidak mau menjawab apapun dan hanya menyusun barangnya kemudian pergi. Zazai bergegas mengejarnya dan mencoba memberikan pendapatnya mengenai cara Lurang mengerjakan soal teks bahasa Inggris yang terlalu lambat dan membuang waktu. Lurang ternyata kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris dan saat mengerjakan soal. Jika dia tidak mengerti, dia jadi tidak ingin mengerjakan nomor lain. Saat dia terus bertanya mengenai bahasa Inggris Lurang secara tiba-tiba membahas fisika Zazai yang waktu itu Zazai salah menyebutkan unit satuan. Zazai tidak tersinggung sedikit pun. Sebaliknya, dia berusaha menyemangati Lurang untuk tidak terlalu memikirkan nilai bahasa Inggrisnya yang jelek. Lebih parah dia yang nilai fisika dan kimianya jika ditotalkan tidak akan melampaui 100. Lalu dia juga tidak pernah bisa menghafal tabel periodik unsur sejak SMP sampai sekarang. Aku sedang memuji dan menyemangatimu, jelas Zazai saat melihat ekspresi Lurang. Zhang Lurang, jangan hanya memaksa mengerjakan soal, menghafal kosakata akan lebih berguna, nasihat Zazai. Lurang tampaknya memang stres dengan nilai bahasa Inggrisnya dan ternyata itu ada alasannya, yaitu ibunya yang tidak pernah puas akan nilainya. Hari ini ibunya datang ke sekolah untuk tahu nilai hasil ujian simulasi Lurang. Guru Zhang menyampaikan kalau nilai Lurang adalah yang terbaik di sekolah. Namun bahasa Inggrisnya agak jelek. Saat mendengar itu, ibu Lurang langsung membicarakan adik Lurang, Luli, yang sangat pintar hingga bisa lompat kelas dan sudah kelas 2 SMA. Ibu memuji Luli yang tidak pernah membuatnya cemas. Ibu juga berharap Lurang punya setengah dari kepandaian Luli. Pas sekali saat ibunya membicarakan Luli pada Guru Zhang, Lurang ada di depan ruang guru. Dia bergegas ke sana saat teman sekelasnya memberitahu kalau ibunya barusan datang dan mencari Guru Zhang. Guru Zhang adalah guru yang tegas dan bijak.
Dia menasehati Ibu Lurang untuk tidak mengatakan demikian karena Zhang Lurang juga sangat berprestasi. Hanya karena ada kekurangan dalam satu hal, bukan berarti mereka boleh menyangkal prestasinya di hal lain. Ibu Lurang tersenyum canggung dan mengiyakan ucapan Guru Zhang. Padahal sudah dinasehati demikian oleh Guru Zhang, tetapi begitu ketemu Lurang, ibu langsung bersikap seperti meremehkan Lurang dan bilang kalau dia juga tidak berharap Lurang bisa sama seperti Luli. Zazai curhat ke Jiangjia mengenai dia yang tadi mencoba mengajarkan Lurang bahasa Inggris. Jiangjia merasa itu agak konyol aja karena nilai masuk Lurang tinggi. Dan meskipun nilai bahasa Inggris Lurang tidak bagus, tetapi dia tetap masuk peringkat 50 teratas seluruh siswa di sekolah. Zazai juga tahu kalau yang dilakukannya konyol, hanya saja dia merasa Lurang benar-benar kesulitan mengerjakan soal tadi. Dia jadi takut kalau Lurang marah karena dia sok mengajari. Lurang juga menyadari kekurangannya dan berusaha keras untuk memperbaikinya. Makanya besoknya setelah pulang sekolah, dia menemui Guru Zhang untuk minta diajarkan mengenai soal bahasa Inggris yang tidak dipahaminya. Guru Zhang suka melihat semangat Lurang dan mau meluangkan waktu. Sayangnya dia harus ikut rapat. Untunglah kebetulan Zazai datang ke ruang guru untuk mengumpulkan buku tugas. Jadi Guru Zhang meminta tolong Zazai untuk mengajarkan Lurang. Zazai dengan senang hati bersedia. Lurang menunjukkan kertas ujiannya dan ternyata jawabannya banyak salah. Zazai cukup terkejut, tetapi dia akan berusaha mengajarkannya. Sebelum mulai, dia ingin tahu apakah hari ini Lurang sudah menghafal kosakata. Lurang ternyata mendengarkan saran Zazai kemarin dan sudah mulai menghafal kosakata. Zazai pun mulai pengajarannya. Dan tidak terasa kalau hari sudah sore. Setiap kali mengajarkan satu soal yang salah, Zazai akan memastikan kalau Lurang benar-benar sudah paham, baru lanjut ke soal berikutnya. Setiap kali dia bertanya apakah Lurang paham, Lurang akan menjawab iya. Tetapi saat dia minta menjelaskan, dia hanya diam. Jadi Zazai akan mengulang lagi penjelasannya. Karena terus diulang, Lurang juga jadi paham. Zazai langsung memuji diri sendiri yang pintar mengajar. Hal itu dilihat sama Guru Lin yang baru saja siap rapat. Dia setuju kalau Zazai pandai mengajar. Guru Lin juga menyarankan agar kedepannya Lurang belajar bahasa Inggris dengan Zazai saja. Lurang langsung menolak dengan alasan kalau itu terlalu mengganggu waktu Zazai. Tidak mengganggu kok, begini saja kau juga memberiku les, kita saling mengganggu, saran Zazai. Itu namanya berkembang bersama, perbaiki Guru Lin. Zazai tersenyum malu. Dia menyarankan kalau Lurang memberikannya les matematika di hari Minggu dan dia memberikan les bahasa Inggris di hari Sabtu. Tetapi Lurang tidak mau mengiyakan. Setelah Lurang pergi, Guru Lin mau tahu hubungan Zazai dengan Lurang. Masih belum ada kemajuan apapun, jawab Zazai tersenyum malu-malu. Apa? Bingung Guru Lin, padahal bukan itu maksud pertanyaannya. Zazai langsung panik membuat alasan kalau mereka belum saling belajar, jadi belum ada kemajuan. Guru Lin percaya ada di depan Zazai, tetapi sebenarnya dia pasti tahu maksud ucapan Zazai yang sebenarnya. Setelah sampai di rumah, Zazai begadang untuk membuatkan catatan bahasa Inggris untuk Lurang. Besoknya saat mapel bahasa Inggris, Guru Zhang membahas soal-soal yang tingkat kesalahannya tinggi. Saat dia menanyakan ke Lurang mengenai jawaban dan penjelasannya, Lurang mampu menjawabnya karena itu hal yang berulang kali diajarkan Zazai padanya kemarin. Guru Zhang bangga karena Lurang mampu memberi penjelasan yang tepat. Tampaknya penjelasan Zazai lebih bagus darinya. Seluruh siswa langsung heboh saat tahu Zazai mengajar Lurang. Kemarin, Guru Zhang tidak segan memuji Zazai yang meski berasal dari kelas biasa, tetapi nilai bahasa Inggrisnya masuk 3 besar di sekolah.
Zenshin iri mendengar pujian guru Zhang dan berkomentar kecil kalau masuk 3 besar pun tetap saja Zaze dari kelas biasa. Guran yang mendengar komentarnya balas komentar kalau Zenshin hanya cemburu. Tapi tampaknya komentar itu mempengaruhi Lurang. Kelihatan sih saat Zaze hendak membujuk Lurang untuk les dengannya. Lurang langsung menolak. Padahal Zaze sudah menunjukkan buku catatan yang khusus dia buat untuk Lurang. Tenang saja, meski udah ditolak, Zaze tidak nyerah untuk mempromosikan diri sebagai pengajar bahasa Inggris yang hebat. Dia terus berkeliaran di sekitar Lurang dan meletakkan promo kelas bahasa Inggrisnya. Kemudian meminta bantuan Jiang Jia untuk memberi testimoni terhadap pengajarannya hingga memamerkan nilai tes bahasa Inggrisnya yang tinggi. Dan tetap saja Lurang tidak mengiyakan mau les dengannya. Pikirannya berubah saat pulang ke rumah hari ini. Saat tiba di ruang tamu sudah ada seorang wanita. Dia adalah guru bahasa Inggris yang dicari oleh ibunya. Dulunya guru itu adalah guru yang mengajari Luli untuk kompetisi bahasa Inggris. Dan kebetulan tahun ini guru itu dipindah tugaskan ke daerah mereka. Jadi ibu memintanya mengajari Lurang. Belum juga mulai, guru itu sudah bersikap sangat sombong. Dia memperingati Lurang untuk belajar serius karena selama ini dia hanya mengajari anak dengan peringkat 3 teratas. Dia juga memuji Luli yang pintar sehingga interaksi mereka saat mengajar belajar sangat menyenangkan. Kemudian dia menghina nilai bahasa Inggris Lurang yang jelek dan entah apa bisa mengikuti tempo mengajarnya. Awalnya dia tidak mau menerima, tetapi karena ibunya meminta. "Aku sudah punya guru les," ujar Lurang. Guru itu langsung marah karena sudah pamer, ternyata anaknya udah punya guru sendiri. Ibu juga baru tahu dan marah. "Setidaknya dia tulus ingin mengajariku," jawab Lurang. "Aku beli barang dulu di luar," lanjutnya dan keluar rumah. Lurang tidak ada tujuan sebenarnya. Dia hanya ingin keluar daripada mendengarkan omelan ibunya. Dan beruntungnya Zaze yang lagi di minimarket melihatnya. Dia langsung memanggil Lurang dan menyapanya dengan ceria. Benar-benar menghibur suasana hati Lurang yang lagi buruk. Rumah Zaze lagi mati lampu sehingga dia tidak bisa masak dan pergi ke minimarket untuk makan seadanya. Nah, apa Lurang mau menemaninya karena dia merasa orang-orang melihatnya dengan aneh karena dia makan sendirian sebentar saja. Sudah ditemani bukannya makan, Zaze malah terus memandangi Lurang. Dia menawarkan Lurang untuk ikut makan, tetapi Lurang menolak dengan berbohong sudah makan. Baru juga bohong, perutnya malah bunyi dengan keras. Zaze kembali menawari, tetapi Lurang terus menolak. Jadi Zaze langsung memasukkan baksonya ke mulut Lurang. "Aku tahu kau tidak lapar, aku yang memaksamu makan, ciciplah," ujar Zaze. Lurang akhirnya makan. Zaze sangat senang dan terus menawarkan semua bakso-baksoan yang dibelinya. Dan tanpa sadar, malah Lurang yang menghabiskan semua makanannya. Lurang jadi tidak enak dan ingin membayar. "Jika kau sungguh merasa tidak enak hati, maka anggap saja kau utang traktir makan padaku. Nanti kau balas mentraktirku saja. Terima kasih." Selesai makan, Lurang mengantarkan Zaze pulang. Sebelumnya dia membeli banyak sekali snack dan ternyata itu semua untuk Zaze sebagai bayaran les. Dia mau ikut les yang ditawarkan Zaze. Zaze langsung tersenyum lebar penuh kebahagiaan. "Aku janji akan serius, bertanggung jawab dan sabar." "Apa ini cukup?" tanya Lurang mengenai bayaran les berupa snack yang dia berikan. "Sudah cukup, jika kurang aku akan mengajarimu bahasa Inggris, kau ajari aku matematika dan fisika. Sama seperti yang Guru Lin katakan, berkembang bersama." Ucapannya membuat Lurang tersenyum lebar. Ini senyuman yang pertama kali dilihat Zaze. Kebahagiaan Zaze bertambah berkali lipat. Lurang langsung salting dan bergegas pamit pulang. Sebelum Lurang jauh, Zaze memanggilnya kembali untuk minta akun WeChat agar bisa berkomunikasi. "Kalau begitu, Rarang, sampai jumpa besok." "Sampai jumpa besok." "Zhang Lurang,"
tidak apa-apa. Aku hanya ingin berpesan lebih dulu. Saat membimbing siswa, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Jadi kau harus berusaha dengan baik bersamaku. Hari ini benar-benar membuat Zaza super duper bahagia. Ini adalah kemajuan terbesar yang telah melampaui targetnya. Dia mendapatkan kontak WeChat Lurang dan bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Wah, super banget deh. Dasar bucin. Melihat foto profil Lurang yang adalah foto anjingnya, Zaza langsung girang memuji anjing Lurang yang tampak penurut. Setelah itu dia memberanikan diri untuk mengirim pesan pada Lurang mengenai jam bertemu besok. Saat Lurang membalas pesannya, Zaza semakin gembira. Besoknya Lurang tiba duluan di halte bus dan menunggu Zaza. Dan dia langsung terpesona dengan Zaza yang tampak cantik hari ini. Tapi di depan Zaza, dia malah membahas lingkaran hitam di mata Zaza. Zaza jadi kecewa karena dia sudah berdandan cantik, tapi yang dinotis malah lingkar hitam matanya. Padahal lingkar itu kan karena dia memikirkan Lurang semalaman, makanya tidak bisa tidur. Zaza tidak melihat saja senyum jahe Lurang melihat reaksinya banget. Mereka belajar di kafe. Sebelum mulai, Zaza meminta agar mereka mengubah nama panggilan. Karena dia memberikan les, silahkan panggil dia Guru Su. Kalau tidak mau Guru Su, panggil saja Zaza. Tidak masalah juga kalau dipanggil Su Zaza. Panggilan apa saja dari Lurang selalu terdengar bagus. Aku tidak mau uang. Aku memberimu les bahasa Inggris, kau beri aku les matematika dan fisika. Kita saling membantu. Kau juga tidak perlu merasa malu. Bagaimanapun, kau hanya lemah dalam bahasa Inggris. Aku lemah dalam lebih dari 2 mata pelajaran. Jika dihitung seperti ini, aku yang lebih mengambil keuntungan darimu. Jelas Zaza karena Lurang mau membayar biaya les. Baik Guru Su. Senyum Zaza semakin lebar karena Lurang mau memanggilnya Guru Su. Setelah itu, hubungan keduanya semakin dekat dan tidak secanggung sebelumnya. Pelajaran olahraga hari ini, kebetulan kelas 11 dan 19 mempelajari basket. Masing-masing guru olahraga sudah melihat kemampuan siswa-siswi dalam melakukan layup, dan yang gerakannya belum bagus diminta untuk berlatih lagi. Dari kelas 19 yang harus berlatih lagi salah satunya adalah Zaza dan Jiangjia. Sementara dari kelas 11 juga beberapa siswa, salah satunya Ye Zhenjin. Jiangjia dan Zaza berlatih bersama. Saat melempar bola, bolanya memantul dan tidak sengaja bergilir ke bawah kaki Zhenjin. Dengan sopan, Zaza meminta tolong padanya untuk melemparkan bola kembali padanya. Zhenjin jelas melihatnya, tetapi berpura-pura tidak dengar dan malah menendang bola ke arah lain sambil bicara dengan teman-temannya. Zhenjin dan kawan-kawan memang tidak suka dengan Zaza dan Jiangjia karena keduanya dekat dengan Lurang dan kawan-kawan. Jiangjia tentu kesal karena Zhenjin terlalu kentara kalau dia sengaja. Zaza tidak terlalu memikirkan dan mau ambil sendiri. Belum sempat diambil, 3 orang siswa senior malah sudah menghampiri Zhenjin dan kawan-kawan. Bola yang ditendang Zhenjin mengenai mereka dan mereka mengira kalau Zhenjin sengaja. Zaza dan Jiangjia melihat itu, bisa saja membiarkan mereka, tetapi mereka mengakui kalau itu bola mereka. Ketiga siswa senior itu bukannya mengembalikan bola, malah memaksa untuk mengajari mereka basket. Jiangjia dan Zaza langsung menolak dengan tegas. Mereka sama sekali tidak takut sama 3 senior itu dan malah mengejek kemampuan basket mereka. Ketiga senior itu terprovokasi dan marah. Lurang dan kawan-kawan melihat hal itu dan langsung turun menolong. Dia mengajak ketiga senior itu bertanding basket, dan jika mereka menang, mereka harus mengembalikan bolanya. Zhenjin dan kawan-kawan langsung tersenyum sumringah. Teman-teman Zhenjin berbisik-bisik ke Zhenjin kalau Lurang pasti menolongnya. Zhenjin tersenyum malu dan sok bilang kalau Lurang membantu karena mereka teman sekelas. Pertandingan berlangsung singkat dan dimenangkan oleh Lurang dan kawan-kawan. Begitu pertandingan usai, ketiga senior langsung diingatkan
untuk mengembalikan bola. Ketiga senior itu mengira kalau bola harus dikembalikan ke Zenshin dan kawan-kawan. Tetapi Guran langsung memberitahu kalau mereka salah orang. Bolanya harus dikembalikan ke Zaze dan Jiangjia. Zenshin jelas malu dan kesal. Dia langsung pergi. Teman-temannya bergegas mengejarnya sambil mengomel karena Lurang dan kawan-kawan malah membantu anak kelas lain bukannya mereka. Epilog dari drama When I Fly Towards You part keempat. Zaza dan Jiangjia lagi di perpustakaan. Zaza ingin mempelajari ulang bahasa Inggris dari dasar agar bisa tahu di mana kelemahan Lurang. Masalahnya karena dia paham bahasa Inggris, melihat soal dia sudah tahu jawabannya. Kalau tidak, dia coba latihan mengajar Jiangjia saja dulu. Andai saja nilai bahasa Inggrisku bisa dijual pada Rangrang, menurutku dia tidak akan rugi sedikit pun karena akulah gurunya. Bagaimana viewers? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.